Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Nurul Anggraini, NIM 190200204-173, mahasiswa program studi PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga, membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat, membuktikan pengaruh cahaya atau spektrum dan suhu terhadap proses fotosintesis. Dan yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Bahan yang harus disediakan pada percobaan pertama adalah yang pertama gelas kimia 1000 ml. Saya menggunakan toples bening sebagai penggantinya. Lalu 1 buah corong gelas, 1 buah tabung reaksi, air, tumbuhan Hydrelia verticillata, lalu soda kue, alat penghitung, benang jahit, termometer, plastik jilid warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan yang terakhir adalah stopwatch. Saya menggunakan handphone sebagai pengganti. Setelah menyiapkan alat dan bahan, lalu kita bisa memasuki prosedur. Prosedur yang harus dilakukan adalah yang pertama kali, pastikan untuk menyiapkan tumbuhan Hydrelia verticillata tersebut. Lalu, potong tumbuhan ini menjadi 5 bagian. Dan ikat semua bagian, ikat ujung tumbuhan menggunakan benang jahit. Setelah itu, isi toples bening sebanyak 750 ml air. Masukkan ikatan tanaman Hydrelia verticillata ke dalam corong kaca dengan posisi potongan menghadap ke atas. Lalu langkah selanjutnya, masukkan corong gelas yang telah diberi tanaman Hydrelia verticillata ke dalam toples bening yang telah diisi air dengan posisi terbalik. Langkah selanjutnya adalah isi tabung reaksi dengan air.
Langkah selanjutnya, tutup bagian corong kaca menggunakan tabung reaksi yang telah diisi air. Usahakan tidak ada gelembung pada batang corong kaca tersebut. Setelah itu, isi air ke dalam toples bening pada bagian lainnya yang belum terisi air. Lalu, tempatkan tumbuhan Hydrilla verticillata ini ke tempat gelap yang tidak terkena sinar matahari. Setelah tumbuhan diletakkan di tempat yang teduh, lalu nyalakan stopwatch sepanjang 3 menit. Dan dalam waktu 3 menit ini, hitunglah gelembung udara yang keluar dari tumbuhan Hydrilla verticillata tersebut. Dan jangan lupa untuk mengukur suhu air tersebut. Setelah ditempatkan di tempat teduh, selanjutnya tumbuhan ini kita tempatkan di tempat terang yang terkena sinar matahari. Setelah tumbuhan selesai ditempatkan di tempat terkena sinar matahari secara langsung, lalu tambahkan setengah sendok teh soda kue ke dalam tumbuhan Hydrilla verticillata. Lalu aduk. Setelah itu, nyalakan stopwatch sepanjang 3 menit. Cek suhu dan hitung banyaknya gelembung yang keluar dari tumbuhan Hydrilla verticillata. Setelah berjalan 3 menit, di sini saya mengamati banyaknya gelembung yang keluar pada tumbuhan Hydrilla verticillata yang ditutupi oleh plastik jilid warna merah berjumlah 110 gelembung. Dan untuk suhu air 30 derajat Celcius. Setelah mengamati tumbuhan Hydrilla yang telah ditutup plastik jilid warna hijau, saya mengamati bahwa terdapat 73 gelembung yang keluar selama 3 menit. Dan untuk suhu air meningkat menjadi 32 derajat Celcius. Setelah berjalan 3 menit, di sini saya mengamati tumbuhan Hydrilla verticillata yang ditutupi oleh plastik jilid warna kuning mengeluarkan gelembung sebanyak 70 gelembung. Dan untuk suhu air 30 derajat Celcius. Hydrilla verticillata yang telah ditutup plastik jilid warna biru selama 3 menit. Di sini saya menemukan bahwa banyaknya gelembung yang keluar yaitu 118 gelembung. Dan untuk suhu air sama seperti sebelumnya yaitu 32 derajat Celcius. Setelah selang waktu 3 menit, di sini saya mengamati pada tumbuhan Hydrilla verticillata yang ditutupi oleh plastik jilid warna ungu mengeluarkan gelembung sebanyak 69. Dan untuk suhu sama seperti plastik biru dan hijau yaitu 32 derajat Celcius. Ini berarti dari kelima warna yang paling banyak mengeluarkan gelembung adalah warna biru, dan yang paling sedikit mengeluarkan gelembung adalah warna kuning. Alat dan bahan yang harus disiapkan pada percobaan kedua adalah yang pertama, gelas kimia 250 ml dan 50 ml, lalu alkohol 70%. Selanjutnya larutan glikol saya ganti dengan betadine, lalu aluminium foil, lalu daun tumbuhan hidup,
Setelah itu beberapa air, pembakar spiritus, kaki 3, kasat, pincet, piring kecil, dan yang terakhir adalah isolasi bening. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, prosedur yang harus dilakukan adalah yang pertama, cari daun hidup terlebih dahulu, lalu tutup sebagai bagian tengah daun hidup menggunakan aluminium foil seperti ini. Dan biarkan daun ini tertutup aluminium foil di bawah sinar matahari langsung selama 1 minggu. Setelah itu memetik daun pada pagi hari atau sore hari sebelum daun terkena sinar matahari. Dan membuka aluminium foil pada daun. Langkah selanjutnya adalah menyalakan api pada bunsen. Dan meletakkannya di bawah kaki 3 yang telah dipasang basah. Lalu, langkah selanjutnya, isi air 300 ml dengan menggunakan gelas kimia 250 ml. Lalu taruh gelas kimia tersebut ke atas api yang telah dibakar besar. Seraya menunggu air mendidih, kita bisa mengisi alkohol 70% ke dalam gelas kimia 50 ml sebanyak 50 ml. Lalu langkah selanjutnya, merebus daun yang telah ditutup aluminium foil ke dalam air yang telah mendidih. Rebus daun kurang lebih sepanjang 5 menit. Setelah 5 menit, angkat daun lalu tiriskan. Direbus ke dalam larutan alkohol 70% sebanyak 50 ml.
selanjutnya, jepit gelas kimia 50 ml. Lalu taruh di atas air yang telah mendidih tadi. Sepanjang kurang lebih 3 menit. Setelah selesai 3 menit, lalu kita angkat gelas kimia 50 ml. Langkah selanjutnya adalah tetesi lukol ke dalam piring kecil, karena di sini saya lukol diganti dengan betadin. Tetesi betadin ke dalam piring kecil sebanyak 10 tetes. Setelah itu, ambil daun yang telah dimasukkan ke dalam alkohol dan taruh ke piring kecil yang telah ditetes di lukol. Pastikan semua bagian daun terkena tetesan betadin secara sempurna. Selanjutnya, amati daun satu persatu dan terawang di bawah sinar matahari langsung. Dan setelah itu, dokumentasikan dan catatlah hasil di tabel pengamatan. Sekian praktikum mengenai fotosintesis yang telah saya